Tahu nggak, Perang Dunia Kedua itu nggak selalu berdampak negatif. Karena Perang Dunia Kedua pun menjadi akar lahirnya kemerdekaan di Indonesia. Emang iya? Iya. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Del Suci Aulia dengan NIM 2501330. Program Studi Pendidikan Sejarah. Untuk itu, ayo kita telusuri. Jadi, kayak gini. Perang Dunia Kedua itu tidak hanya berlangsung di kawasan Eropa saja, tetapi meluas ke wilayah Asia Pasifik melalui Perang Asia Timur Raya. Peristiwa ini dimulai ketika Jepang melakukan perlawanan terhadap Pearl Harbor di 8 Desember 1941. Hal ini pun membuat banyak ekspansi besar-besaran terhadap Asia Tenggara, terkhususnya di Indonesia. Setelah berhasil menguasai Indonesia pada tahun 1942, Jepang menjadikan wilayah Indonesia sebagai basis pendukung perang. Segala potensi yang ada, baik dari sumber daya alam, manusia, dimobilisasi untuk kepentingan tentara Jepang. Seiring berjalannya waktu, situasi mulai berubah. Jepang yang awalnya unggul mulai mengalami kekalahan di pertengahan tahun 1942 akibat serangan balasan dari sekutu. Dalam kondisi terdesak inilah, Jepang akhirnya gencar untuk memanfaatkan negara jajahannya untuk memperkuat pertahanan mereka. Salah satu langkah penting yang dilakukan Jepang yaitu mendirikan organisasi yang disebut PETA. Pembentukan organisasi ini dimulai pada tahun 1943 yang bertujuan untuk memperkuat pertahanan Indonesia dari kemungkinan serangan dari sekutu dan juga memperkuat posisi Jepang pada Perang Dunia Kedua. Organisasi PETA atau kita sebut Pembela Tanah Air dibentuk Jepang pada 3 Oktober 1943 oleh Gun Saikan, yaitu seorang pemimpin tertinggi pemerintahan militer Jepang di Jakarta melalui Osamu Seirei nomor 44 yang bertujuan untuk memperkuat pertahanan melawan sekutu. Organisasi PETA diprakarsai oleh Gatot Mangkupraja. Organisasi PETA melahirkan TKR, yaitu Tentara Keamanan Rakyat, yang kemudian hal ini menjadi cikal bakal adanya Tentara Nasional Indonesia. Adapun tingkatan PETA, yang pertama Daidanko, yaitu pasukan PETA yang paling tinggi. Yang kedua Cucando, yaitu pimpinan kompi. Yang ketiga Sondanko, prajurit yang pernah sekolah menengah. Kemudian Budancho, anggota yang mengenyam bangku pendidikan. Terakhir, Gyuhei, anggota yang belum sekolah. Dengan kata lain, organisasi PETA menjadi strategi militer yang dilakukan oleh Jepang untuk mempertahankan posisi mereka di Perang Dunia Kedua. Namun, di balik tujuan tersebut, pembentukan PETA tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Jepang. Melalui pelatihan militer yang diberikan, muncul generasi pemuda Indonesia yang mahir dalam berkemampuan bertempur dan kesadaran nasional yang semakin kuat. Hal ini terjadi karena pembentukan PETA membuat banyak pemuda dan pelajar bangsa Indonesia ikut turut bergabung jadi tentara sukarelawan. Di situ mereka mendapatkan pelatihan fisik. Sehingga hal ini membuat generasi muda memiliki semangat dalam mempersiapkan kemerdekaan. Dengan demikian, lahirnya organisasi PETA itu tidak lepas dari konteks Perang Dunia Kedua. Organisasi ini lahir sebagai bagian dari strategi Jepang. Tapi dalam perkembangannya, hal ini menjadi salah satu fondasi kuat dan penting bagi kemerdekaan di Indonesia. Disinilah terlihat bahwa dinamika global seperti Perang Dunia Kedua itu menjadi pengaruh lahirnya kemerdekaan di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.